pujian sebab Kau besar. Karena tidak ada Allah lain seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian ini. bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan segala perkara karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Karena Tuhan Yesus menyayangi kita. Mari kita naikkan pujian bersama Tuhan, aku bisa.
berdoa untuk mengambil Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi di hadirat Tuhan, sukacita yang sudah Engkau berikan untuk kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebuah firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Agung. Biar Tuhan, Engkau memberkati Kak Agung, supaya apa yang disampaikan benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Dan sedialah hati kami seperti tanah hati yang subur, sehingga Tuhan boleh bertanah, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Agung. Hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita akan mendengar kembali cerita firman Tuhan yang hari ini akan melanjutkan cerita minggu lalu. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ya, tentang Nabi Elia. Nah, kalau kemarin kita bercerita bahwa Nabi Elia menghentikan hujan, kemudian Nabi Elia menumpang di seorang janda, di rumah seorang janda di Sarfat. Nah, hari ini semakin seru adik-adik. Akan ada pertempuran, yang menarik sekali. Ya, tapi di sini ceritanya akan dibagi beberapa babak. Kayak nonton drama ya adik-adik. Nah, mari kita buka dulu Alkitab kita, persiapkan dengan adik-adik ya. Sudah siap? Oke, Alkitab. Silakan dibuka di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 46. Ya. Kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 46. Nah,
Karena panjang, kita coba baca judul perikopnya aja. Ada 3 perikop di sini. Ya, yang pertama, Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kemudian ayat 16 sampai dengan ayat 19, Elia bertemu dengan Ahab. Dan yang ketiga, ini yang paling seru adik-adik, ayat 20 sampai dengan 46, Elia di Gunung Karmel. Nah, adik-adik, kita akan belajar satu persatu. Obadja, seorang pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Jadi pada waktu tahun ketiga, tahun yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi." Nah, adik-adik, dari sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan akan memberikan hujan kepada bangsa Israel setelah 3 tahun tidak ada hujan. Ya, Allah begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau Allah saja mengasihi Israel, Tuhan pun mengasihi kita. Nah, itu yang pertama yang bisa kita pelajari adik-adik. Selanjutnya kita lanjutkan ceritanya. Obadja sama Ahab ini sedang mencari Elia. Gimana ini Elia ini? Akhirnya Elia pun muncul. Ketemulah Elia dengan Obadja. "Obadja, ngomong sama Ahab, rajamu itu. Saya ada." Wih, terkejut Obadja. "Loh, Nabi ini gimana?" Nabi Elia bilang sekarang ada. Nanti kalau tiba-tiba Tuhan mengangkat Nabi Elia pergi ke tempat lain dan dicari ternyata nggak ada, wah, saya bisa dibunuh ini Nabi. Tapi Elia meyakinkan. Kita lihat di ayat 15. Jawab Elia, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Kepadanya yaitu kepada Raja Ahab. "Tenang, saya akan ketemu dengan Raja Ahab." Ya, jadi Obadja diyakinkan oleh Elia supaya tetap sampaikan aja ke Raja Ahab ya, kalau saya ada. Ya, begitu. Adik-adik, itu yang cerita selanjutnya. Nah, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa ketika ada Nabi Allah hadir di tengah-tengah suatu bangsa, berarti ada Allah juga di situ. Nah, ketika kita saat ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada Roh Kudus dalam hati kita, maka Allah pun ada di dalam hati kita. Itu adik-adik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Kita lihat perikop selanjutnya. Ayat 16 sampai dengan 19. Elia bertemu dengan Ahab. Nah, setelah perjalanan tadi, Elia sudah ngomong sama Obadja, kalau saya mau ketemu dengan Ahab. Akhirnya ketemu pula. Nah, ketika ketemu, ayat 17 nih. "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" kata Raja Ahab. "Ini nih orang yang bikin celaka nih. Ini yang bikin celaka Israel nih. 3 tahun gak ada hujan ini," kata Raja Ahab begitu. Tapi Elia berbalik. Ya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan keluargamu, karena melanggar perintah Tuhan. Silakan dilihat di ayat 18. "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan." Oh, bukan Elia, tetapi Ahab dan keluarganya yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Maka terjadilah tidak ada hujan selama 3 tahun. Bayangkan adik-adik. Tidak ada hujan 6 bulan aja rasanya. Kering, panas. Bisa terjadi kekeringan, air susah. Ini 3 tahun adik-adik. Bayangkan, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Nah, setelah ketemu Raja Ahab, Elia menyampaikan maksudnya kepada Raja Ahab. "Ya sudah, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh nabi-nabi Baal yang 450 dan nabi Asyera sebanyak 400. 450 tambah 400 berapa ya? Ya, 850
850 nabi. Banyak sekali. Kita ketemu di Gunung Karmel. Ya. Elia di Gunung Karmel bersama atau melawan Nabi Baal dan Nabi Asyera selama banyak 850. Satu lawan 850. Bagaimana pertempuran yang terjadi, adik-adik? Nah, pertemuannya begini. Elia minta 2 ekor lembu jantan. Nah, kalau begitu beri saya 2 lembu jantan. Ya, 2 ekor lembu jantan. Lalu diapakan? Suruh motong-motong. Ya, suruh motong-motong. Ya, suruh motong-motong. Oke, kamu duluan deh. Yang banyak 850 nih. Pilih. Kemudian silakan potong-potong. Potong-potong, ditata di atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api. Ditata aja di atas kayu api, tetapi tidak boleh diberikan apinya. Nah, saya juga demikian. Nah, 1 lawan 850. Karena kamu banyak, kamu duluan deh, ya. Akhirnya nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera tadi memotong-motong lembu jantan tadi, ditaruh di atas kayu api. Sudah. Sekarang siapa Tuhannya yang bisa menghabiskan korban ini, lembu ini? Dialah Tuhan. Silakan dipanggil. Oke, akhirnya mereka memanggil, adik-adik. Nabi-nabi Baal itu memanggil mereka. Kita lihat pada ayat 26. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu. Ya. Lalu tengah hari. Udah tengah hari nih. Kapan ini? Lebih keras dong panggilnya, kata Elia kepada 850 nabi-nabi itu. Jangan-jangan sedang merenung. Atau Allahmu sedang ada urusan, sedang sibuk. Mana gitu pergi. Ya, mungkin. Sampai mereka akhirnya lebih keras lagi. Tapi sampai petang, tidak ada jawaban, tidak ada perhatian, tidak ada suara, tidak ada. Akhirnya Elia, baik, rakyat, mari, datanglah mendekat kepadaku. Inilah yang akan saya lakukan. Buat parit, ya ditata juga. Elia tadi menata, potong-potong dari lembu jantannya, dipotong, ditata, kemudian ditaruh di situ, dibuat sebuah parit. Lalu minta 4 bujung air disiram sebanyak 3 kali. 4 bujung air sebanyak 3 kali. Berarti berapa bujung ya? 4 kali 12. 4 kali 3 12. 12 bujung, adik-adik, sampai paritnya itu penuh air. Nah, lalu Elia berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biar diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, kata Elia. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Terjadilah api datang, turun api, adik-adik, menyambar itu semua, ya, menyambar korban bakaran yang sudah dipotong-potong oleh Elia. Kayu apinya kena, bahkan airnya ikut habis, adik-adik. Wah, rakyatnya terpana. Wah, benar. Seluruh rakyat melihat kejadian, sujud, mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Akhirnya itu nabi-nabi yang itu, tangkap, lalu dibunuh di sungai Kison. Nah, adik-adik, itu ceritanya. Di situ menandakan bahwa suatu kebenaran, Tuhan ialah Allah, harus dinyatakan, harus disampaikan, ya. Jadi kita harus berani menyampaikan.
Ya, kita harus berani, tidak perlu malu ketika kita harus berdoa. Ya, kita berdoa dengan iman kita. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang sulit, kita berani bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Ya, kita berani menyatakan kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Nah, adik-adik, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya apa yang terjadi, adik-adik? Kita perlu mendorong mungkin orang tua kita, bahkan teman kita, saudara kita yang masih males-malesan ikut Tuhan. Kita dorong, ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, karena Tuhan ialah Allah. Adik-adik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada satu hal terjadi terakhir, yaitu hujan akhirnya turun di atas Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan tadi di ayat 1, bahwa Tuhan akan memberikan hujan. Akhirnya hujan pun turun di tanah Israel. Berkat Tuhan mengalir. Karena rakyat sudah bertobat dan melihat sendiri siapa Tuhan sebenarnya. Itu adik-adik cerita hari ini. Elia dipakai Tuhan luar biasa dengan pertempuran yang sangat hebat tadi. Kita akan belajar sesuatu yang baru lagi minggu depan. Nah, hari ini cukup sekian. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari adik-adik, kita akan berdoa menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari ikuti kakak bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menyatakan kebenaran firman di tengah keluarga kami, sekolah kami, dan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Bagus Heri, mari kita naikkan pujian dengan serta Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita setiap hari. Kita naikkan pujian. Jalan-jalan Tuhan.
jumpa. Shalom adik-adik, bagaimana kelas minggu hari ini? Saya yakin pasti kalian semua diberkati dan dikuatkan untuk mengikut Tuhan Yesus, menikmati cinta kasih-Nya, dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.